Bang, lu lihat gak? Kata temen nih. Yuk, bawa senter yuk. Kita cek yuk keluar. Cuman gue sih berpikiran ya, mudah-mudahan orang iseng apa penjahat dah gitu kan. Jadi lebih ini kita gitu kan, lebih berani. Udah nyalainnya senter. Itu bener-bener di pojokan bang, di basement tuh paling pojok. Udah mana suara dari pipa air itu netes mulu bang. Iya, sunyi banget ya. Gelap. Gue samperin. Ini senter redup mulu bang. Pas udah makin deket tuh redup gitu kan. Kedip-kedip lah gitu kayak baterai. Kan kita casan gitu, kayak casan udah mau lobet lah gitu. Jadi rambut panjang, pakai kebaya putih itu dia diri aja bang. Bro itu suara apa sih, berisik banget. Trek kayak gitu kan. Dicek lah tuh di lantai 3 apa di lantai 2 pas di center itu sosok lagi nyedotin palanya di salah satu rolling door. Mungkin nggak tahu itu ruangan rolling door itu kalau dibuka pagi itu nggak tahu itu toko baju apa gue nggak tahu. Pokoknya di salah satu rolling door itu di lantai 2 ngedorin palanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Timur Misteri bareng gue Ibnu. Oke, di kesempatan kali ini gue sudah ngundang narasumber nih. Seperti biasanya narasumber yang mempunyai kisah pengalaman horor. Dan narasumber kali ini kalian juga nggak asing pasti sama sosok manusia yang di samping gue. Dan lagi-lagi dia akan menceritakan kisah pengalamannya ketika jadi security jaga malam. Yang mana di tempat dia jaga malam itu ada kejadian tragis. Salah satu asisten rumah tangga dimasukin ke dalam plastik dan ditaruh di lemari. Dan beberapa hari kemudian baru diketemukan sudah membusuk. Dan di situ juga narasumber gua mengalami kisah kejadian horornya dari si korban ini nih. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung aja nih kita berkenalan sama narasumbernya. Ya ampun, lu lagi kan? Iya tahu. Oke Bang Kancil, tadi kita sempat briefing dulu nih sedikit. Kalau lu mau ceritain insiden waktu lu jadi security ya? Iya. Kan banyak nih Bang cerita-cerita lu dari jadi security nih kan juga banyak nih komen-komen lu nih yang waktu video belakang tuh lu sempet nyeritain juga tentang security gitu. Berarti kan lu ini lama jadi security ya? Kalau dibilang lama ya lama juga karena gue sempet dari yayasan sih bang. Tahun berapa lo? Itu dari 2013 lah. 2013. Gokil, berarti udah lama juga lu. Iya. Cil ya? Gila. Nah untuk kejadian yang mau lu ceritain ini tahun berapa Cil? Kisaran di 2016. 2016, berarti 3 tahun lu jadi security? Betul. Oh, oke. Bisa dikasih ceritanya tipis-tipis Cil? Cerita apa, kejadian apa gitu? Ya tentang bisa dibilang ya mungkin baby sister atau ART ya. Itu di salah satu apartemen daerah Jakarta, bisa dibilang gedung besar hotel. Di situ kejadian pelakunya ini satu tim sama gue, rekan kerja gue sendiri. Jadi dari salah satu tim gue ini bermain hati lah di tempat kerja sama ART. Dan berujung singkat cerita pembunuh. Wah anjir. Nah di situ sempat kita ngerasa, gue jadi merinding. Jadi ngerasa kayak sosok itu ada bang setiap kita jaga malam. Selama belum diketemuin tuh? Sebelum diketemuin. Jadi kayak sekilas tuh kita jaga malam di basement nih, basement bawah atau basement pokoknya intinya lokasi basement lah karena di situ kan gedungnya tinggi juga tuh. Banyak lantainya. Ketika malam itu sepi, belum ada yang keluar masuk gitu dari tamu-tamu apartemen, itu lift kadang suka terbuka sendiri, kadang suka ada sosok si korban ini bang. Jadi nggak hanya 1-2 orang nih security si penjaga malam nih suka nemuin kayak si korban gitu, kayak si korban. Berarti pada saat itu lu nggak maksudnya nggak berpikir kalau si korban itu meninggal yang diumpetin di lemari? Nggak ada sama sekali. Kita semua nggak ada. Dari rekan kerja nggak ada pikiran macam-macam. Dia pikirnya kabur gitu ya? Betul. Intinya dia nggak ada di saat majikan memang lama nggak ada di ruangan, lama nggak ada di apartemen itu. Oke, tapi tahan lu ceritanya Bang Kancil ya. Oke, buat teman-teman nih, sebelum kita lanjut ke ceritanya Bang Kancil, lagi-lagi gue mengingatkan buat kalian semua yang mau jadi narasumber di Timur Misteri seperti Bang Kancil ini bisa banget nih langsung aja kalian kirimkan cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram yang gue cantumin di video ini. Nanti ada tim dari Timur Misteri yang nge-follow up cerita kalian. Oke, kiranya nggak lama lagi nih, langsung aja kita dengar ceritanya Bang Kancil.
Oke, Bang Anjil, ceritanya gimana, Bang? Ya, gua berawal dari yayasan lah ya. Iya. Dari yayasan tempat gua. Jadi awalnya nih gua udah lama nih lagi waktu masih bujangan lah bang, bisa dibilang. Ya masih ganteng-ganteng ya kali ya. Sekarang lu masih ganteng, Bang Anjil. Yang bener lu. Iya, iya. Nggak ada kaca sih. Oh. Ya intinya gua pernah nyoba di diri gue ini ya. Gue capek nih. Pernah open trip, pernah bawa anak-anak teman-teman lah bisa dibilang ya, kawan-kawan dari mapala kampus, Kiwon minta tolong, kayak gini aja nih. Terus pernah kerja buruh lah bisa dibilang, itu kerja berat lah gitu kan. Gue mau coba pilih jalur yang beda nih, gue ngelamar lah di salah satu yayasan nih. Dia nampung buat calon-calon security baru. Oke. Gua masuk, nggak lama kok bang, nggak sampai, kurang lebih sebulan lah, ya hampir sebulan kita udah ditempatin mbak. Oke. Nah gue ditempatin nih, salah satu yang terpilih gue ditempatin di salah satu apartemen ternama lah bisa dibilangnya, daerah Jakarta lah ya, kisaran Jakarta. Nah siap nggak siap mau nggak mau ya gue tugas kan saat itu. Siap komandan, gue bilang. Udah, gue minta izin 2 hari untuk balik kanan, gue prepare tuh kan pakaian segala macam karena jarak tempuh gue jauh nih bang saat itu. Akhirnya gue usahain gue coba tinggal di mes kalau ada mesnya. Nah gue cek lokasi, ada mes segala macam, di basement itu ada satu ruangan itu khusus buat security. Oh berarti lu sekaligus tinggal? Ada mes. Nggak balik lu? Nggak balik, ya balik bisa dibilang, cuman gue seminggu sekali. Okay. Kadang 5 hari sekali gue balik. Berarti lu stay di apartemen itu? Betul, ya intinya kan namanya kita baru masuk kerja, ya gue memperirit pengeluaran lah ya, memperkecil pengeluaran. Nah akhirnya gue tinggal di basement, gue gabung deh tuh sama tim malam, tim pagi, kan di situ jadi ada tim-timnya nih, ada kelompok security karena tempatnya luas ya kan, ada mallnya di apartemen, salah satu apartemen ternama itu ada mall, ada segala macam lah, ada hotel. Akhirnya dari tim gua ini kurang lebih sebanyak berapa personil gitu, terus baru kita di plotting di mana jaga kita, tempat kita, area gitulah. Nah sampai beberapa hari gue kerja lah tuh, bisa dibilang udah hampir seminggu 2 minggu gue jalani kerja itu, aktivitas di area itu ya. Datanglah nih orang baru dari yayasan. Mengatasnamakan yayasan, dibawa sama komandan. Nah beliau kalau nggak salah ya pokoknya saat itu ya perantauan lah, dia bukan asli Jakarta atau daerah-daerah sini lah ya, daerah-daerah Bekasi atau mana, dia dari seberang. Nah, karena dia satu tim sama gua kan. Oh, satu tim. Satu tim tuh kita berapa orang? 10 apa 12 orang gitu. Termasuk orang ini. Pelaku ya. Si pelaku lah ya bisa dibilang. Kita ngobrol, sering ketemu dong, namanya kita satu tim gitu kan. Kadang suka satu jaga nih, satu plottingan, satu tempat. Kira kita sering bercanda, ngobrol-ngobrol. Dia sempat ngomong, bukan sama gua aja bang, sama beberapa temen nih yang masih area tim kita ya. Nah, gue suka tuh sama dia tuh, yang masih tuh yang suka keluar dari apart tuh, yang suka jajan ke bawah. Wih, iya sih bagus gitu kan, sopan orangnya, bersih gitu kan, cantik lah gitu, kalau kan nggak ada cewek ganteng cantik lah gitu. Iya. Nah, lambat laun ternyata mungkin di saat jaga malam tuh bang, kita kadang suka dipisah, kagak kerja bareng nih, satu pos gitu bareng, satu area bareng itu enggak. Jadi dipisah, kadang gue di basement, di bawah, dia di mana gitu, apa pintu mallnya atau di mana. Nah, pada akhirnya mungkin kejadiannya saat malam-malam deh, setiap dia tugas malam, kita tugas malam gitu, ketemu sama cewek ini, sama si korban nih, ya mungkin di situ tegur sapa, saling goda, jadi berujung nih cinta sama cinta, mungkin suka sama suka. Oh, cinlok. Dan gue pun namanya kita satu tim ya, yang kita obrolin hanya sekedar kerjaan dan kerjaan bang. Gue nggak tahu karakter, ya peribahasannya bang Ibnu nih ya, karakter lu kayak gimana sehari-hari dan gue kayak gimana, lu pun kan enggak nanya itu dong, karena kita udah sebatas kerjaan aja nih gitu. Jadi gue nggak pernah tuh ngobrol lagi malam nih, lagi ngopi, lagi nyantai gitu kan, jaga malam, ngobrol sama lu gitu, curhat soal
gue di rumah begini pergaulan gue enggak, gue nggak pernah nanya gitu. Ya intinya udah gue kenal lu di sini di kerjaan, ya kita sebatas kerjaan aja gitu, ya akrab sih akrab gitu karena kita satu tim. Nah ternyata kalau nggak salah gue dengar dulu dia pernah bilang gue udah punya istri gitu. Duh, lu kenapa masih ngejalanin gitu, masih bermain perasaan sama cewek lain, terus istri lu di kampung di mana? Ya iseng-iseng bro, namanya laki kata dia gitu. Wah lu bermain api, gue bilang gitu. Sering kita ngopi-ngopi, sering duduk santai di depan area gerbang di luar lah ya, gerbang apart itu kan ada warung tuh, warung-warung kelontongan gitu. Kita suka ngopi di situ. Nah, terus nanti kedepannya gimana? Gue bilang gitu kan, kalau cewek ini minta nikah, minta bener-bener hidup mau sama lu gitu kan, bener sayang. Itu mah gampang bro kata dia. Udah dari situ gue jaga jarak tuh sama beliau, sama si pelaku. Sama teman-teman yang lain ternyata yang masih satu tim nih ya, yang gue bilang suka ngobrol nih kalau lagi satu pos nih sama gue. Itu si pelaku suka curhat begini kata ada hubungan sama yang orang atas tuh gitu kan. Yang cewek itu yang suka keluar tuh beli makanan. Kok sama gitu dalam hati gue, tapi gue nggak ngomong ke temen ini. Terus gimana bro, gue bilang iya katanya ya dia jadian gini gue jadi ngeri nih gitu kan, takutnya kalau jaga malam dia suka kagak ada di tempat jaga nih, suka janjian nggak tahu di mana lah, kadang keseringan di tangga tuh. Ya udah bro itu urusan dia, yang penting kita kan udah sering negor, udah sering bilangin kalau bisa jangan, udah tinggalin kan gitu kan. Sering kita ngomong pada begitu. Nah pada akhirnya si pelaku ini nih berbuat semena-mena sama si korban. Si pelaku ini nih berbuat semena-mena sama si korban. Jadi ada pertengkaran sengit berapa hari sebelum ini si korban. Kita sempat tahu itu bang. Cuman kita pikir namanya orang pacaran kan cekcok mulut kan wajar dong. Iya. Ya bahasanya tolol, bego, bahasa begitu kan, teriak-teriak gitu wajar gitu kan. Kita masih pantau itu bang. Bro kalau bisa begini gini ikutin alur aja, karena si perempuan tuh kadang suka lemah hatinya dari cowok, emang ada apa ngomong aja gitu. Enggak bro, nggak ada apa-apa. Ternyata nih banyak ditutupin sama si pelaku ke kita orang nih, ke temen. Gue juga awalnya kaget. Jadi pas kejadian itu tiba-tiba nih ya si korban ini nggak pernah nampak bang di salah satu area apartemen ini ya, nggak pernah kelihatan. Gitu. Iya, dia sering banget karena kayak beli makanan atau apalagi jam-jam makan siang gitu. Karena kan kalau di luar area apartemen itu kan lebih murah lah di luar gitu kan, di kaki lima lah bisa dibilang. Tiba-tiba dalam berapa hari si korban nggak pernah kelihatan bang. Dari pantauan kita nih selaku ya bisa bilang selaku security di situ ya, penjagaan keamanan di situ. Nah kita suka pada dari jawab-jawabnya nih pribadi dari teman ke teman, nggak melalui HT karena takut didengar sama si pelaku. Si mana yang nggak pernah kelihatan gitu. Dalam hati si korban nih nggak tahu bro. Tapi dalam berapa hari setelah si korban nggak kelihatan, si pelaku masih ada. Kalau nggak salah nih, saya ingat gue entah malam apa pagi gitu, si pelaku baru nggak ada setelah si kejadian. Ya, nah dari situ kita makin ini lagi tuh, makin bingung lagi tuh, sampai danru kita semua komandan lah gitu ya, sampai deputi bilang ini satu kemana gini gitu, si B nih si pelaku. Wah nggak ada yang tahu dan siap dan nggak ada yang tahu dan udah kan. Jadi banyak tuntutan lah ke kita nih dari komandan gitu, karena hilang satu nih personil. Kita juga bingung dong, selaku kita tim gitu kan, kita bingung nih gara-gara dia nih kita jadi banyak backupan ya. Satu backupan, kedua jadi banyak tuntutan dari komandan nih, harus waspada, harus sering langak-longok di tempat sebelah tuh yang kagak ada penjaganya gitu. Atau yang tadi kita sendiri, jadi yang tadi kita berdua nih jaga jadi sendiri-sendiri gitu, karena di plotting kan, buat pembagian area. Kita udah bingung ya. Terus setiap pas abis kejadian nggak dua-duanya nih nggak kelihatan, si A sama si B ini nih, si korban sama si pelaku nggak kelihatan. Itu dalam berapa hari kemudian gue jaga di basement. Pertama si lift, ring, kebuka tuh pintu lift.
tapi nggak ada orang. Nah suara tuh kayak suara sendal cewek gitu, hakla slop gitu ya. Karena kan ubinnya marmer tuh kan, yang mau menuju dari basement ke dalam tuh mau naik lift. Jadi kayak suara cewek pakai sepatu tinggi gitu jalan gitu. Siapa ya? Nah kadang temen juga ada ngeluh nih pas paginya, tapi gitu kan kita pada ngumpul tuh di mes kita kan di basement yang paling bawah depan musola. Bang, gue semalam jaga di basement lantai sekian, gue ngelihat si A tuh, si korban. Ah masa sih lu, kan dia udah berapa hari nggak kelihatan gitu kan. Iya makanya, tapi gue kayak ngelihat dia gitu jalan aja gitu, dipanggil kagak negor, ditegor kagak mau nengok gitu. Ah lu halu kali, lu ngantuk kali, kurang ngopi. Enggak. Nah terus temen yang satu lagi juga ngomong kayak begitu. Kita jadi setiap habis jaga malam nih, pagi tuh pada ngumpul di basement, pada bawa kopi, dia tuh pakai gelas aqua tuh. Iya. Beli di depan. Nah kita ngumpul depan secret kita tuh, depan mes kita. Yang mana dari depan mesnya di basement paling bawah, itu depannya musola langsung, tempat supir-supir pada ibadah, pada istirahat. Jadi kita ngumpulnya di situ bang, buka sepatu apa gitu kan, ngilangin lelah lah gitu ya. Itu pada ngomong bang, teman-teman tim gue nih pada ngomong, iya gue juga bro kayaknya ngelihat dia turun dari lift, udah keluar dari lift, naik lift gitu, bolak-balik. Ah yang bener loh, iya. Nah yang jaga pintu besi, ini bahasa pintu besi itu tangga darurat bang. Nah gue dulu itu kode gue, sandi gue tuh sama teman-teman tuh pintu besi dari komandan. Karena tangga darurat pintunya besi. Iya pintu besi. Di pintu besi itu pas dikontrol, kayak ada suara dia ketawa gitu. Kan karena memang keseringan gitu. Temen yang suka ngegapin nih, maksudnya yang kadang suka amprokin gitu, lagi ngontrol tengah malam, ada suara si korban sama pelaku di tangga sembari ketawa-tawa gitu. Kadang suka duduk di situ. Nah tuh temen bilang begitu, ya gue makin yakin dong. Oh berarti jangan-jangan yang gue denger suara langka terus kayak bener kayak dia gitu masuk ke dalam lift. Oh berarti sama gitu. Berarti emang bener kali, cuman tandanya apa ya? Nah balik lihat tuh kita flashback, ngomong-ngomong soal si korban nih bang ya, suka kita seakan-akan kita tengah malam tuh jaga suka ngelihat dia gitu, kayak dihantui lah gitu ya, kayak dikasih tanda gitu ya, ini dia kemana sih gitu. Kita nanya begitu kan sama teman-teman, apa jangan-jangan dibawa kali ya sama si B ya ke kampung ya, terus dia udah ngundurin diri, nggak kerja lagi, nggak gabung lagi nih sama kita jadi tim. Bisa jadi kali bang, cuman kan di kampung dia punya istri, gue bilang begitu. Wah gue nggak tahu lah, jadi ribet. Itu kita cuci kaki segala, udah kelar ngopi di pagi itu, kita mau cabut dari teras musola nih, kita mau cabut ke mes, mau istirahat gitu kan, tinggal gantian yang jaga pagi gitu kan, lagi pada baris, lagi pada absen, lagi pada baris berbaris gitu. Nah mes kan kosong tuh, udah kondusif. Nah kita mau pada tidur tuh, mau pada istirahat yang pada nginep di situ. Komandan nih datang, dalam, bangun jangan tidur, anjing kalian semua, taruna begitu kan. Akhirnya kita kaget dong, baru pada nempelin pala di tas kan, nggak ada bantal gitu, jadi pakai tas masing-masing. Apaan sih ini gitu kan, pada nanya dong, nggak tahu. Bangun, naik ke atas, keluar. Di atasnya tempat baris-baris tuh, kejemur kita di parkiran, outdoor tempatnya. Udah nyamperin ke sono, gabung sama yang pagi baris berbaris, serat di tempat, tanyain satu-satu. Tahu si A, tahu si B, atau udah siap dan nggak tahu si B, siap dan nggak tahu. Yang benar kamu pukul perut kita. Kayak tentara ya? Iya emang begitu. Siap dan nggak tahu, jebret. Nah baru kebongkar tuh dengan adanya pakaian biasa lah, pakaian preman ya, datang beberapa orang gitu, bisik-bisik di depan kita, lagi pada baris, lagi digembleng sama komandan. Nah sugesti kita langsung muncak di situ, pada bisik-bisik, jangan-jangan taruna gede nih gitu kan. Nah baru komandan ngebuka di situ, ada bau-bau nggak jelas gitu kan di lantai sekian gitu, di lantai 30 lah gitu bisa dibilang saat itu. Nah itu menuju aroma nggak jelas itu tuh, bau-bau nggak jelas itu aromanya menuju dari salah satu bisa dibilang lemari lah ya, lemari wastafel. Jadi wastafel tuh bawahnya ada laci gitu. Oh oke. Nah kayak kitchen set gitu, cuma di bawah ya? iya, di bawah wastafel tuh.
kan ada sela tuh wastafel di bawahnya. Nah itu dibikin ada pintunya gitu, jadi kayak lemari. Ternyata pas diusut punya usut, kita juga pertama di keep itu nggak ada yang boleh lihat gitu, nggak ada yang boleh ke atas. Itu urusan pihak yang berwajib lah. Nah kita tahu itu semua ya karena kita tim gitu, dapat informasi konkretnya dari komandan gitu. Ternyata setelah kita selidikin, kita pahamin, si A ini korban dari teman kita sendiri, bukan hanya pengen, tapi melainkan jadi si korban bisa dibilang ya wafat atau meninggal secara, bisa dibilang secara tragis ya bang, dengan cara ya leher kelibet gitulah, kelibet atau entah kain atau apa gitu ya, terus dimasukin kantong plastik, langsung ditekuk di lemari kecil itu. Wah, Ditutup rapat-rapat sampai berapa hari kemudian si majikan yang tahu atas adanya bau busuk lalu diselidikin karena si ART ini kan nggak pernah kelihatan dan nggak ada kabar. Oke. Dan mengenai HP atau apa yang bisa ngobungin si korban ini nggak tahu kemana dia tuh, walau alam, apa mungkin dihancurin, dibuang atau gimana sama si pelaku, sampai si majikan ini nggak bisa ngabarin, nggak bisa ngasih kabar atau Dinyatakan hilang lah ya. atau nanya di mana keberadaannya. Tiba-tiba itu ada bau-bau menyengat, pas diselidikin terus majikannya laporan ke pihak gedung juga ada aparat juga sih di tempat itu ya kan, selidikin ternyata bau busuk itu berdasarkan dengan adanya jasad di situ, mayat yang kisaran udah ya mingguan lah bisa dibilang, seminggu 2 minggu. Dan kalau pun nggak salah cerita ini bisa ditarik ke ini sih bang, kalau nggak salah dulu sempat viral soalnya. Oh, ada beritanya gitu. Ada beritanya lah intinya gitu. Di salah satu apartemen ternama itu daerah Jakarta, beritanya kayaknya udah nyebar kemana-mana. Oke. Dan kalau nggak salah pun gue sempat, udah lama ya, seingat gue sempat baca berita itu udah ketangkep lah si pelakunya, udah ketangkep, nggak tahu di mana kenanya, dan dikasih hukuman 15 tahun apa berapa tahun hukuman gitu. Oke, berarti temen lu ini si B ini udah ketangkap? Udah ketangkep. Beberapa hari setelahnya gitu? Iya, kurang lebih ya bisa dibilang berapa hari lah ya, entah seminggu entah pas udah sebulan, tapi cepat juga sih ketangkapnya. Jadi intinya udah dapat hukuman gitu. Oke. Almarhumah nih sempat dibilang orangnya pure sama teman-teman yang Care lah gitu ya? yang dia lihat lah gitu. Ya dibilang temen ya, penjaga sekitar gitu ya, keamanan sekitar kayak security di situ yang pokoknya yang jaga gitu, yang dia lihat, yang sering dia lihat itu nyapa. Iya. Nyapa. Mau yang lebih tua, attitude-nya baik lah ya. Yang lebih tua dari gua gitu. Soalnya memang sehari-harinya kelihatan, beliau nih kelihatan sehari-harinya baik. Oke. Orangnya baik. Kadang kalau ketemu di luar pun, kita lagi makan siang gitu, Mbak makan, iya mas, karena suka ngasih aqua dingin gitu, ini mas buat minumnya. Sebenarnya mah kalau kita habis makan emang kita suka ngambil, temen makan dulu, kita bisa gitu beli sendiri, cuman kan dikasih, Respect itu lah ya sama orang-orang ya. Iya mas, itu awal-awalnya tuh, sampai ya bukan dibilang awal-awalnya kita kenal, kita kerja di situ gitu ya, pas kemarin-mariannya sampai dia pacaran sama si pelaku pun, ada hubungan sama si pelaku pun ya dia masih baik, masih tegur sapa, masih apa. Emang orangnya kayaknya pintar nutupin masalah gitu, atau kayak kepribadiannya dia punya masalah berat nih, dia pintar nutupin gitu. Jadi nggak kelihatan mukanya itu lagi kusut gitu bang, lagi apalagi gimana gitu. Dan ini sedikit bocoran, kayaknya si almarhumah ini meninggal dalam keadaan hamil kalau salah. Iya. Jadi yang gue dengar sedikit berarti gitu. 2 nyawa yang di. Iya. Jadi kayaknya gitu dalam keadaan lagi hamil, karena sempat dulu ada omongan nih di teman-teman, pernah dengar debatan dia berdua nih masalah soal janin. Oh berarti si anaknya si teman lu ini ya, berarti dia sampai hamil gitu? Nggak tahu emang gimana masalahnya bisa jadi seperti kisruh seperti ini gitu, sampai menghilangkan nyawa gitu kan.
Tapi intinya emang suka semenjak dia pacaran tuh dalam berapa bulan lah atau berapa minggu gitu ya, kurang lebihnya itu suka cekcok emang. Mungkin ya perdebatan dia ini karena hamilnya ini ya. Iya bisa jadi karena beberapa teman ada yang paham gitu, ada yang pernah nggak sengaja dia lagi cekcok gitu, temen tuh ada di situ gitu, Oke. kayaknya hamil tuh bro dia bro. Ah yang bener loh, iya. Wah kalau gitu ngeri lah, udah urusan dia itu. Kita pada begitu, soalnya kalau udah begitu ya urusan pribadi dong, bukan masalah tim atau kerjaan gitu. Iya. Kan kita dari awal pun udah mengarahkan, udah ngasih contoh, udah nasehati lah bisa dibilang ya, bukan kita sotu atau kan kita udah ngasih arahan yang benar. Kalau bisa jangan gitu kan, kasihan atau gimana. Cuman kan itu balik lagi ke orangnya gitu kan awalnya. Ya namanya perasaan sulit sih, cuman sangat disayangin aja gitu. Oke. Kita pas kejadian itu sempat down, kaget. Nah gue sempet cabut tuh bang. Jadi pas udah kebongkar gitu semua, gue udah malas, udah muak ya kan. Berarti sejauh ini yang gue jaga malam sama teman-teman yang gue suka lihat ya arwah mungkin gitu, yang mana dia minta ditolong gitu, dia mungkin minta diurus gitu dengan layak gitu kan, karena masih ada di lemari gitu kan. Nah pas udah kebongkar itu semua, gue udah ngerasa males ya kan, udah gue cabut lah gitu kan. Dalam hati tadi gue mau ngundurin diri, ternyata kan komandan nih nelponin mulu, WA mulu, ngasih kabar lah gitu kan. Ya udahlah gue balik lagi. Oh lu sempat berhenti terus balik lagi? Ya niat mau berhenti bang, jadi gue oke. cabut, naik busway, motor gue tinggalin. Gue nggak mau lebih urusan lah gitu kan, ini mah udah urusannya udah beda gitu kan. Ya udah intinya kelar kejadian gue cabut, gue nggak masuk tuh sampai komandan ya kalau bisa masuk, gini begitulah bahasanya kan. Intinya ngebaikin gue lah gitu, ngasih motivasi semangat lah buat gue, sayang nyari kerjaan susah segala macam, sedang sertifikat kan belum gue ambil saat itu, karena barunya kerja tuh di situ gue. Nah pada akhirnya mau nggak mau ya gue datang lagi karena motor gue masih di basement tuh berhari-hari di situ. Gue balik lagi naik angkutan, naik busway gitu kan, berkali-kali kan gue lagi tuh udah tinggal di Bekasi lah tuh. Nah akhirnya gue ngongkos naik angkot, naik busway, sampailah tuh di lokasi apartemen tersebut. Nah gue mulai kerja lagi, gue lihat plottingan, lihat jadwal di mes, udah teman-teman pada girang dah tuh kan, pada bercanda gitu kan, udah biar rame dah, biar ini biar nggak sunyi kalau malam. Ya udah gabung lagi, komandan juga support. Nah pas kejadian gue balik lagi itu bang, baru berapa hari gue kebagian jatah kerja malam gitu, shift malam kan di rolling tuh, shift malam. Sontak sosok itu berasa ada bang sih. Jadi merinding gue jaga berdua nih bang, lagi-lagi gue jaga di basement. Itu kayak suara dia tuh lari, cuman ketawanya dia lah gitu, ketawanya. Jadi inti kayak bukannya lari, jadi di jalan nih di basement gelap tuh bang, cuman ada di setiap sudut tuh lampu-lampu tembak doang, itu juga kecil lampu tembaknya. Kayak ada almarhum nih lewat gitu sembari ketawa gitu. Ciras dia tuh emang dia orangnya humoris gitu, suka ketawa. Bang, lu lihat gak, kata temen nih, yuk bawa senter yuk, kita cek yuk keluar. Cuman gue sih berpikiran ya, mudah-mudahan orang iseng apa penjahat dah gitu kan, jadi lebih ini kita gitu kan, lebih berani. Udah nyalainnya senter, itu bener-bener di pojokan bang, di basement tuh paling pojok. Udah mana suara dari pipa air itu netes mulu bang. Iya sunyi banget ya, gelap. Gue samperin, ini senter redup mulu bang. Pas udah makin deket tuh redup gitu kan, kedip-kedip lah gitu kayak baterai kan, kita casan gitu, kayak casan udah mau lobet lah gitu. Jadi rambut panjang pakai kebaya putih itu, dia diri aja bang, diri ya nih, kagak gerak sama sekali gitu, udah diri aja. Nah makin deket nih, temen narik nih, tangan kanan gue ditarik gitu kan, bang cabut udah, kita balik lagi ke meja gitu kan, ke plotting kan. Kenapa? Itu mah bukan orang, kata gitu. Gemah di mesnya, gemah itu mah bukan orang bang, liatin yang jelas apa. Senter mati bro, senter mati, gue bilang gitu kan. Tarik gue, udah bang cabut lagi ayo tempat jaga, kata dia gitu kan, tempat awal. Wah emang aura udah kagak enak kan, namanya ya mungkin karena ini jadi
aura itu panas, badan kita panas gitu di mes, gerah aja gitu bawaannya, deg-degan juga. Ya udahlah gue cabut, balik lagi ke tempat jaga tuh. Dari luar basement ada pintu kaca, gue buka tuh, itu langsung meja kita tuh kayak resepsionis gitu, buat selamat siang, selamat pagi gitu, nerima tamu, keluar masuknya tamu. Duduk di situ berdua, dan kerja malam itu nggak boleh banyak duduk bang, jadi kalau mau duduk ganti-gantian, duduk berdua udah saking takutnya nih bang, tuh trending lift 4 yang kita jaga, lift 4 nih bang, kanan 2 kiri 2, jadi dari pintu masuk, pintu kaca ini masuk, meja retel U kita, ada sofa 2 ya, ada dispenser. Nah itu lorong lurus saja tuh lift 4 bang, kanan 2 kiri 2 berbarengan bang, tring terbuka 4-4-nya. Ketutupnya juga pun bareng, tring ketutup. Gua colokin senter di ituan rolan ya, gua diri, gua bilang, bang balik kanan. Gua mau lari malah, kata temen gua nih, gua mau lari malah bang, cuman gua gak enak sama lu, udah balik kanan kita ngopi di luar. Itu gua basement paling bawah bang. Nah kira dengan kejadian lift itu udah nggak, gue berpikiran selama gue kerja jarang lift begitu tengah malam gitu, buka berbarengan, dan itu kisaran di jam 2-an bang, setengah 2 jam 2 lah, tring kebuka 4-4-nya, ketutupnya bareng lagi, tring ketutup bareng, terus kayak ada suara angin gitu bang. Akhirnya udah kita, bang gue cabut, gue abis nyolokin senter di rolan di meja, bang balik kanan kita ngopi yuk. Gue malah mau lari tuh, kata teman gue tuh lebih tua 2 tahun usia dari gue malah mau lari bang, cuman gue gak enak sama lu. Udah akhirnya kita cabut ke luar, di luar, dan ternyata kita nongkrong berdua keluar itu mesen kopi di luar gerbang tuh, cuman kita nggak boleh keluar. Jadi masih di area parkiran depan tuh, di gerbang gitu, di gembok, di rantai, dan kita mesennya dari di dalam. Iya, kita di dalam, tukang dagang di luar nih pakai sepeda, kita mesen mau kopi apa mau es gitu kan. Pas kita baru duduk di parkiran di trotoar, kita taruh gelas kopi mau ngerokok nih, karena itu kan di outdoor gitu kan. Temen datang nih dari yang ruangan mall berdua. Wah, ente mah enak-enakan di sini pak, pada enak gimana? Ngopi nih, gue bilang gitu kan. Baru ini ke atas nih, baru naik dari basement, kita bilang gitu kan, dari tempat jaga nih, baru naik pengen ngopi, kenapa nggak satu-satu, pengen berdua aja barengan, gue bilang gitu kan. Emang kagak boleh sebenarnya, kalau ketahuan nggak boleh. Udah kita keluar berdua pesan kopi, tuh temen dari mall berdua juga keluar, yang mah enak udah di luar aman. Emang kenapa? Tadi gue ngeliat si di mall lagi milih-milih. Jadi link door yang udah ketutup nih, kayak toko lah gitu, entah itu restoran, entah itu toko-toko baju, kan ada mall itu. Itu palanya jedot-jedotin, tapi nggak pakai baju putih, pakai baju biasa, dia kaos pink sama celana pendek segini warna krem. Itu palanya jedot-jedotin. Emang orangnya aktif, almarhumnya aktif bang. Nah di situ tuh kita berdua main kelihatan kan, berarti yang tadi bang kejadian di bawah itu bener ada nih si almarhum. Wah kalau begitu nggak beres dah, gue bilang gitu kan. Emang kenapa bang? Kata teman yang dari dalam mall. Beneran ini mau gue, demi Allah gue tadi ngeliat di mall begini gini. Pertama ngeliatnya di center eskalator lah, itu kayak si A gitu kan, kayak si almarhum ada. Cuman masih dicuekin, masih diabain. Ah bodoh lah gitu kan. Masa ada orang jam segini gitu kan di dalam mall. Eskalator gue udah dimatiin. Cuman eskalator udah dimatiin tuh lagi posisi nggak jalan. Itu ada orang diri di eskalator. Pakai baju pink sama celana lepis segini nih, krem sedengkul. Itu biasa dia pakai pakaian kayak gitu tuh, kaos warna pink ada kerannya sini. Nah akhirnya masih bodo amatan security di mall itu. Nah temennya nih, bro itu suara apa sih, berisik banget, trek kayak gitu kan. Dicek lah tuh di lantai 3 apa di lantai 2, pas di center itu sosok lagi nyedotin palanya di salah satu rolling door. Mungkin nggak tahu itu ruangan rolling door itu kalau dibuka pagi itu, nggak tahu itu toko baju apa gue nggak tahu deh. Pokoknya di salah satu rolling door itu di lantai 2 ngedengdorin palanya. Jadi ternyata dari bawah kedengeran semol itu tuh kan udah sepi tuh, udah gelap. Suara gaduh itu dari sosok tersebut
jedotin palanya di loading door. Mungkin kalau kata kita ingin bercanda kali bang sama teman-teman yang ada di situ. Dan dari kejadian itu singkat cerita ya gue udah mulai males lah, udah bener-bener ya udahlah apa sih ini gitu kan. Ya akhirnya dengan sangat terpaksa gue cabut dari situ tanpa pamit, tanpa izin sama teman-teman, takut semuanya ngikut gitu tadi pikiran gue kan dengan ulah gue ini gitu. Udah gue cabut, kan mereka juga kan ada yang punya keluarga, ada yang punya anak gitu kan. Gue nggak mau lah provokatorin mereka untuk keluar dari sini, sedangkan nyari kerjaan kan susah. Akhirnya gue cabut diam-diam pas saat gue lagi libur. Oke. Pas hari kerja gue libur, gue cabut, keluarin motor, mau mana? Ini mau balik dulu mau ngelondri, gue bilang gitu kan, mau nyuci. Pakaian udah setas ini, pada kotor gitu. Udah, gue nggak izin sama komandan gue nggak izin sama deputi gue, udah gue cabut. Walakal muala salam udah. Iya, intinya gue nggak izin, nggak bilang, udah nggak balik lagi. Okay. Ya intinya gue berhenti sepihak bang gitu, tanpa pamit, tanpa gue bilang gue pengen berhenti gitu. Nah Bang Kancil, si temen lu ini nih, si pelaku sama si korban ini kan melakukan aksinya nih, maksudnya kejahatan itu kan dilakukan di lantai atas, lantai 30 ya gitu. Sempet nggak sih lu tuh ngejaga atau kontrol ke lokasi tempat almarhumah ini ditemuin gitu? Kalau jaga malam pasti bang. Pernah nggak? Pernah gue dapet setelah kejadian itu gitu? Iya, setelah kejadian ya beberapa hari lah. Bahkan bisa dibilang baru seminggu. Masih ada polisi lain berarti? Ada semua. Gue bahkan pas kejadian baru seminggu, saya ingat gue jaga berdua sampai nambah minta satu lagi jadi bertiga. Buat kontrol ke ruangan itu gitu? Betul. Jadi gue nggak mau di lingkungan itu, gue nggak mau ngontrol sendirian gitu. Gue di sini nih bertiga, terus mesti ngontrol ke sebelah sono sendiri aja. Gue nggak mau. Udah kita bertiga kerja di plottingan yang sama, di pos yang sama, ya ngontrol ya sama-sama. Iya, barengan lah gitu. Iya. Soalnya ya gimana ya, bukan karena ya bisa bilang ya takut manusiawi gitu. Cuman ingat masa-masa almarhumah, kebaikannya, kesopanannya gitu. Terlalu jadi cepat gampang akrab lah sosoknya ini. Orangnya humble lah ya. Iya. Jadi keinget itunya aja gitu. Suka ngiang nih di telinga nih, di semua temen juga nyadarin, Pak gitu. Yang ngerasa kalau si almarhum ini masih hidup lah gitu. Iya, kadang-kadang kita lagi habis ngobrol sama customer nih, lagi jaga di pintu mall nih, ada yang minta arahan, ada yang nanya mau ke mana, lantai berapa. Customer pergi nih, udah kita arahin, tahu di belakang kita. Woi, gitu. Oh, orangnya aktif ya, benar kata Bang Kancil ya. Jadi makanya itu yang kita pikirin, berkesan itu. banget ya. Betul. Dan momen-momen itu tuh sering lu rasain ketika dia udah nggak ada gitu. Iya. Oh, oke. Ya itu mah mungkin juga dari kebawa halusinasi atau apa ya Bang Kancil ya. Betul. Oke Bang Kancil. Ini teman gua atau tim gua nih tadi dia tuh searching Bang pas ketika lu lagi cerita gitu, nyari beritanya, dan dia mau ngasih tahu nih, coba lihat. Oke. Nah, Bang Kancil, di sini Bang yang gue lihat, maksudnya di apa tuh di berita yang ada di Google nih, gue ngeliat ya dari Tribun News. Ternyata si almarhumah ini di kampung juga punya suami Bang. Gitu. Jadi ya di berita ini ya, maksudnya ini kan namanya gue sensor lah. Jadi ini dia tuh sering melakukan hubungan badan di lantai 30 itu, dan mereka ini sama-sama yang punya keluarga si almarhumahnya apa sih? Dua-duanya. Oh. Jadi di berita ini dua-duanya udah mempunyai keluarga. Berarti memang enggak, jadi maksudnya berantemnya ini, kecotnya dia ini mungkin karena janin ini Bang. Betul. Yang dia sering melakukan hubungan badan. Bisa jadi kali nggak mau tanggung jawab nih. Atau bisa dibilang dari si pelaku juga belum tentu anak gua gitu kali ya. Iya, karena mereka sama-sama. Nah, motifnya yang gue baca di berita itu, motifnya jadi si cowok ini sebenarnya tersinggung. Ini jadi gue sih riset berdasarkan berita ya dari tim gue yang cari tahu gitu. Jadi tuh motifnya ini istrinya si pelaku, istrinya temen lu nih, temen kerja lu. Ya dari segi fisik ada kekurangan Bang. Nah ketika lagi cekcok,
si perempuan ini ngehina fisik istrinya, makanya lu mau selingkuh sama gua karena istri lu begini gitu. Nah sakit hatinya, puncak sakit hati di situ. Jadi karena mungkin udah sering cekcok kali dia berdua ya. iya, nah sering cekcok karena si janin ini. Nah puncak-puncak cekcoknya karena istrinya ini dikatain gitu. Ya itulah. Lagian sih dia berani main api gitu ya. Intinya kita bisa ambil pelajaran dari sinilah ketika kita ingin berikhtiar jadi pejuang keluarga yang usah macam-macam lah bang ya. Intinya di sini kita lagi-lagi ya edukasi lah. Iya, gitu bukan berarti kita di sini tuh mengangkat kisah lama atau mengingatkan kembali, karena di sini juga kita nggak sebutin namanya, nggak sebutin tempatnya ya. Kita di sini berniat untuk memberikan edukasi juga lah buat teman-teman semua gitu. Kita jadiin pelajaran dari kisahnya temannya Bang Anjel ini ya. Oke, berarti ya lu sempet mikir tuh sebelum diketemukan si korban, berarti lu mikirnya dia kawin lari gitu ya. Ya kita karena sama-sama selang beberapa hari tuh temen lu juga ngikut nggak ada. Betul. Gitu ya. Jadi kita semua setim nih, bahkan sampai komandan juga ini kemana sih ini begini gitu kan. Ya kita mikirnya ya kabur kalau pulang kampung dan gitu kan, tanpa pamit, tanpa izin, tanpa ngundurin diri, nikah kali dia di kampungnya gitu. Ya, tapi kan yang benar yang tadi lu pikirin, dia kan udah keluarga ya, maksudnya nggak mungkin juga kalau dibawanya ke kampung, pasti kan ketahuan istrinya gitu ya. Ternyata sekeji itu ya Bang Anjel ya. Ya tadi di berita itu juga ternyata disekap pakai gorden bang. Iya Allah. Dari leher tuh. Iya, dicek pakai gorden. Tapi masih ada tuh beritanya bang. Masih ada beritanya, nanti juga gue tampilin, tapi gue disensor lah. Sekiranya aman ya nanti gue tampilin, kalau memang gak aman ya gue gak tampilin Bang Anjel. Oke Bang Anjel, terima kasih banget nih ceritanya. Kita juga teman-teman semua bisa ngambil pelajaran lah dari kisahnya Bang Anjel ketika kita mencari uang atau merantau gitu. Gak usah macam-macam lah kalau punya keluarga ya. Lempeng-lempeng aja, yang penting berkah gitu Bang Anjel ya. Termasuk pelajaran buat Bang Anjel juga nih. Gitu kan. Oke, teman-teman, kiranya itu nih yang bisa kita tampilkan di episode kali ini. Dan lagi-lagi buat kalian semua, bantu channel Tempur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai kisah pengalaman horor yang lebih epik dari ceritanya Bang Anjel. Oke, dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di sini, bisa banget langsung aja kirimkan cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram yang gue cantumin di video ini. Nanti ada tim dari Tempur Misteri yang nge-follow up cerita dari kalian. Oke, kiranya itu aja. Gue Ibnu Putra Sidik dan Bang Anjel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anjel, thank you Bang. Ya.